Tuntunan Sabda, Homili Kamis Putih, Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Ibu Bapa, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita tahu bahwa pada Kamis Putih, pada perjamuan terakhir, Yesus menetapkan dua sakramen, yaitu sakramen Ekaristi dan sakramen Imamat. Maka saya mengajak saudara-saudari untuk melihat kedua sakramen itu. Yang pertama, sakramen Ekaristi. Kita awali dengan pertanyaan ini. Apa itu perbedaan antara misa atau Ekaristi dan devosi atau berdoa, baik secara pribadi maupun secara bersama? Doa atau devosi adalah tindakan manusia untuk membahagiakan Allah, membuat Allah bahagia karena ingin meminta sesuatu atau mengharapkan sesuatu dari Allah. Sedangkan Ekaristi adalah tindakan Allah sendiri untuk membahagiakan manusia. Karena tindakan Allah, maka Ekaristi mempunyai kekuatan yang luar biasa. Karena mempunyai kekuatan yang luar biasa, jadi sebenarnya misa atau Ekaristi bisa merubah dunia. Lalu kita bisa bertanya, mengapa sampai sekarang dunia tidak berubah? Masih ada kelaparan, peperangan, penindasan, dan hal-hal buruk lainnya. Dunia ini penuh dengan dosa. Banyak penderitaan yang dialami manusia. Kenapa tidak berubah? Kenapa penderitaan merajalela? Lebih dari 2000 tahun Ekaristi sudah dibuat, misa sudah dibuat, tapi kenapa tidak ada perubahan? Letaknya di sini. Waktu Yesus membuat misa pertama kali, pada perayaan Kamis Putih, pada perjamuan terakhir, setelah selesai perjamuan, Yesus tidak mengatakan bahwa misa sudah selesai. Yesus tidak menyelesaikan semuanya. Misa belum selesai. Yesus masih harus naik ke atas salib. Di puncak Kalvari, dia ke sana dan selesaikan tugasnya di sana. Di atas saliblah dia katakan, selesailah sudah. Jadi ada dua hal penting atau dua bagian yang penting atau dua langkah dari Ekaristi, dan memang dua langkah, dua bagian. Tapi sebenarnya hanya satu kesatuan saja. Dan dua bagian itu adalah perjamuan terakhir dan penyelesaiannya di salib di Kalvari. Yesus mulai Kamis Putih, lalu dia menyelesaikannya di Jumat Agung. Kalau tidak ada dua unsur ini, maka misa Ekaristi kita belum tuntas, belum selesai. Ekaristi belum sempurna. Dua hal ini, dua langkah ini sama seperti mata uang yang tidak bisa kita pisahkan. Dua, namun satu saja. Sehingga kita bisa lihat juga, selesai Kamis Putih, tidak ada pemberkatan di bagian akhirnya. Dan pada Jumat Agung, kita hanya ibadat, kita beribadat saja. Lalu misa kita habiskan pada perayaan Paskah, malam Paskah. Sehingga Trihari Suci ini adalah satu misa, satu perayaan Ekaristi saja. Sehingga bagi kita, setelah misa, setelah Ekaristi di dalam gereja, misa selesai di dalam gereja, kita harus keluar. Kita keluar ke Kalvari kehidupan kita di dunia ini. Lalu kita korbankan diri kita di dunia ini, di kehidupan kita. Baru bisa kita katakan, misa kita, Ekaristi kita sudah selesai, sudah komplit. Waktu misa di dalam gereja selesai, imam berkata, saudara-saudari,
pergilah mewartakan Injil Tuhan. Lalu kita jawab, syukur kepada Allah. Tetapi ketika kita tinggalkan gereja, kita tidak tunjukkan sikap syukur. Kita tidak merasa diutus untuk melanjutkan misa atau ekaristi bagian kedua. Saat itu yang selesai adalah bagian pertamanya. Langkah pertama ekaristi selesai. Namun ekaristi belum selesai secara utuh, karena bagian pertama saja yang selesai. Sekarang kita ke Kalvari kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan kita adalah Kalvari. Kita harus korbankan diri kita di sana. Di sana kita korbankan diri kita, waktu, harta, uang, kesombongan kita, ego kita, keinginan kita, dan hasrat kita yang tak teratur. Dan dengan cara ini saja, maka misa kita, ekaristi kita bisa selesai, menjadi lengkap, komplit, dan sempurna. Seringkali dan bahkan kita tidak menyadari bahwa ketika kita keluar dari gereja, misa kita sebenarnya belum selesai. Itu baru bagian pertama dari misa, dari ekaristi yang kita buat. Sehingga kalau misa di gereja selesai, kita keluar dan kita melihat saudara dan saudari kita yang berkekurangan, kita bantu mereka, dan di situ kita selesaikan misa kita dan membuat misa kita selesai di sana, sempurna dan lengkap di sana. Jadi bagian pertama dari misa kita itu di dalam gereja, dan bagian kedua kita selesaikan misa di luar. Ada sesama yang menderita, kita bantu mereka, membagi apa yang kita punya bagi sesama, berbuat kebaikan. Di sana kita selesaikan bagian kedua dari misa kita. Ingat, misa artinya mengutus. Misa, misi, mengutus untuk pergi, bukan tidur-tiduran, gosip, dan lain sebagainya. Bunda Teresa dari Kalkuta di India, dia bisa merubah dunia ini dengan kebaikan dan kasih, karena dia menyelesaikan misanya dengan sempurna. Setelah dia merayakan misa di kapel biara atau di gereja, dia melanjutkan misa di dalam hidupnya dengan pergi ke jalan-jalan, mencari orang-orang yang sakit dan menderita, memberi makan dan merawat mereka. Karena ini, maka banyak orang memujinya. Presiden, Perdana Menteri, Raja dan Ratu tunduk dan hormat kepadanya. Itu bukan karena dia telah melakukan hal-hal yang begitu besar dan banyak. Dia hanya melakukan satu hal, merayakan ekaristi, misa dengan cara yang lengkap, komplit. Dengan menghabiskan misa bagian pertama di dalam gereja, di kapel. Dan setelah itu, dia menghabiskan misanya yang kedua. Di gereja dan di altar kehidupannya, dia merayakan ekaristi, dia merayakan misa. Sehingga sepertinya dia tetap hidup sampai sekarang. Banyak orang mengingatnya hanya karena dia merayakan misa secara komplit dan dengan arti yang sangat mendalam. Ingat kata-kata Yesus, siapa yang menyantap tubuhku dan minum darahku, dia tidak akan mati, tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Itu yang dialami oleh Bunda Teresa. Sehingga altar kita itu bukan hanya di dalam gereja kita atau gereja paroki atau stasi kita. Bukan. Jangan mengunci altar kita di dalam gereja saja. Altar itu ada di segala tempat di mana kita berada dan tinggal. Kita naik mobil atau mengendarai mobil, altar kita ada di mobil itu, di tempat duduk atau di depan sebagai sopir. Itulah altar kita yang kedua. Kalau kita duduk dan makan di atas meja makan, itulah altar kita. Kalau kita duduk dan minum bir atau alkohol bersama teman-teman kita, di situ pula, di tempat itu pula, itulah altar kita.
Ketika kita di kantor, kita di sawah atau di ladang untuk bekerja, disitulah altar kita. Kita duduk-duduk dan gosip, itulah altar kita. Di segala tempat kita pergi, di segala tempat kita berada, disitulah altar kita. Di mana-mana altar kita hadir di sana. Ingat bahwa kita tidak bisa terpisah dari Ekaristi. Kita tidak bisa lari dari Ekaristi yang adalah dua bagian dan bukan satu bagian. Sehingga Konsili Vatikan kedua berkata, Ekaristi adalah pusat kehidupan kita orang beriman. Yang kedua, sakramen imamat. Ketika Yesus hidup, yang memimpin perayaan Ekaristi atau misa adalah Yesus. Misa kita sekarang ini tetap dipimpin oleh Yesus juga. Itu artinya imam, pastor, romo mengambil tempat dari Yesus sendiri. Sehingga saya mau katakan hanya imam saja yang bisa merayakan misa. Dan karena saya imam, jadi saya saja yang berhak memimpin misa. Lalu kalian, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, saya memimpin misa dan kalian yang hadir buat apa dalam misa? Mungkin ada yang mengatakan kami ambil bagian saja. Kami hanya ikut serta dan menjawab atau berpartisipasi saja. Justru karena ambil bagian, hanya berpartisipasi saja, maka ini yang menjadi problem. Ini yang menjadi masalah. Karena kita hanya mengambil bagian saja, kita hanya berpartisipasi saja, kita hanya mengikutinya saja, maka waktu misa kita bisa tidur saja. Badan kita di gereja, tapi pikiran kita di pasar atau di sawah atau berjalan bertamasya kemana-mana. Sehingga ketika kita hadir di dalam perayaan Ekaristi, kita tidak berkonsentrasi akibat dari hanya mengambil bagian atau berpartisipasi saja dan hanya mengikutinya saja. Ada yang datang menghadiri misa saja, tapi karena hanya dia datang saja, jadi wajahnya kering, sama seperti kelapa kering atau kayu yang kering. Yang lain juga datang, lalu karena hadir saja, jadi wajah mereka bengkak sama seperti roti yang direndam dalam air. Ada yang tertawa-tertawa, senyum sendiri, bisik-bisik, cerita dengan gaya mereka masing-masing. Karena mereka hanya menghadiri, mereka hanya mengambil bagian saja. Ingat bahwa misa kudus bukan perjamuan atau pesta makan dan minum biasa. Tapi misa kudus adalah perjamuan surgawi. Jika kita hanya mengambil bagian dan hanya berpartisipasi saja, itu artinya kita tidak bisa ikut menerima tubuh dan darah Kristus. Hanya semua imam saja yang bisa menyantap dan menerima tubuh dan darah Kristus, karena mereka saja yang memimpin atau merayakan misa. Paus pertama kita, Santo Petrus, dalam suratnya, surat pertama Petrus dalam perjanjian baru, 1 Petrus bab 2 ayat 9 mengatakan, namun kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sehingga siapa saja yang menerima baptisan, mereka mengambil bagian dalam 3 tugas misi keselamatan Kristus, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Ketika kalian dibaptis, dan apalagi kalau kalian sudah menerima sakramen Krisma, kalian ini adalah imam rajani. Kalian menerima rahmat imamat umum. Jadi waktu misa, kalian tidak mengambil bagian saja atau berpartisipasi saja, tapi kalian juga memimpin atau merayakan Ekaristi. Saya sebagai imam
memperoleh 2 imamat umum lewat baptis dan krisma, lalu saya menerima imamat khusus atau imamat pelayanan. Waktu dulu gereja perdana, gereja awal mula, para murid tidak terlalu banyak, jumlah mereka sedikit. Jadi semua bisa berkumpul untuk memimpin dan merayakan misa. Jadi mereka semua bisa mengambil roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus. Ketika jumlah murid atau umat bertambah, mereka susah untuk datang bersama dan mengambil piala atau menyantap tubuh dan darah Kristus. Jangan sampai mereka rebutan dan ribut di dalam gereja atau tempat ibadah karena berebutan dan memegang semua yang ada di atas altar. Jadi, gereja menetapkan atau membuat imamat khusus, imamat pelayanan ini, biar imam yang menerima imamat khusus atau pelayanan ini berdiri sebagai Kristus, mengambil tempatnya Yesus, dan yang lainnya imam umum ini berdiri sebagai rasul-rasul, mengambil tempat para rasul. Kalian mengambil tempat dari para rasul, dan imam yang memimpin mengambil tempat dari Yesus sendiri. Sehingga gereja menabiskan imam pelayan ini agar bisa melayani altar dan membuat semua imam yang lain menjadi puas, baik, dan teratur. Sehingga saya mau mengatakan bahwa kalian juga adalah selebran ketika misa dirayakan. Kalian juga memimpin atau merayakan Ekaristi, bukan hanya mengambil bagian atau berpartisipasi saja. Sehingga di dalam misa, waktu imam pelayan di altar berdoa, kalian juga berdoa dengan mengulang kembali apa yang dikatakan atau apa yang didoakan oleh imam pelayan di altar. Berapa dari kalian yang mengulang doa imam di altar? Kalian tahu, kalian mengulang doa yang sama dengan imam di altar dengan apa? Ketika kalian menjawab amin, kalian mengulang doa yang diucapkan oleh imam di altar. Kalian mengucapkan amin. Katekismus Gereja Katolik menegaskan bahwa orang Katolik yang mengucapkan amin berarti menyetujui isi semua doa yang diucapkan. Itulah, kalian mengulangi semua dengan ucapan persetujuan amin. Tetapi banyak yang tidak mengulang doa imam di altar, padahal dia juga imam, dengan tidak mengucapkan kata amin. Apakah kalian juga mengulang doa dengan ucapan setuju atau amin? Banyak yang datang menghadiri misa, tetapi seperti manusia yang tidak makan 20 tahun. Kami dulu dilatih, dan instruksi buku misa mengatakan bahwa berdoa itu harus jelas dan didengar baik. Coba kalau saya berdoa seperti ini. Marilah kita berdoa. Tentu kalian tidak mengerti, karena tidak jelas. Sama, kalau kalian mengulangi dengan tidak jelas jawaban amin, itu tidak baik. Jadi, kalian harus mengulangi dengan menjawab amin secara jelas dan didengar. Kita harus mengingat hal ini supaya kita menjawab misa atau mengulang doa imam di altar dengan jelas. Kita mengucapkan amin dengan jelas. Kita mengucapkan amin itu dengan jelas karena kalian juga adalah imam yang memimpin dan merayakan misa. Kalau kalian tidak menjawab amin secara baik, maka kalian tidak memimpin misa dengan baik. Kita harus mengingat hal ini dan melakukan setiap kali ketika kita merayakan misa. Apakah kalian senang kalau saya memimpin misa dengan sembarangan saja, atau memimpin misa sambil ngantuk-ngantuk, atau menjawab telepon ketika memimpin misa? Apakah kalian senang? Atau saya katakan tunggu
ada satu pesan atau WA masuk. Apakah kalian senang? Tidak. Dan saya tidak bisa berbuat seperti itu karena saya imam. Dan saya memimpin atau merayakan misa. Misa adalah tindakan Allah untuk membahagiakan umatnya, sehingga saya harus merayakan misa dengan baik. Saya juga harus berpakaian dengan baik, karena saya adalah imam. Ada penghormatan terhadap misa kudus. Ini adalah satu aturan yang ada di dalam diri saya ketika saya merayakan misa atau memimpin misa. Dan aturan ini bukan hanya bagi saya, tetapi juga bagi kalian semua yang adalah imam rajani ini, imam umum ini. Aturan ini bukan hanya milik saya, tetapi milik kalian, imam-imam umum ini. Kalau saya berpakaian sembarangan dan buat misa asal-asal saja, pasti kalian protes, minta kepada uskup dan pemimpin saya, itu Romo, stopkan dia. Jangan biarkan dia memimpin misa. Dia sebenarnya belum layak ditapiskan imam. Kembalikan dia ke seminari dan belajar lagi biar lebih pintar. Sering terjadi seperti itu. Ada yang melapor imam, tapi tak sadar bahwa dirinya juga adalah imam yang harus merayakan misa atau memimpin misa dengan benar. Atau kalian senang saya membiarkan kalian mulai misa sendiri, lagu pembukaan sampai bacaan. Kalian bisa mulai saja, kalian membaca sendiri bacanya, lalu waktu khotbah baru saya masuk. Kalian tentu tidak suka, kalian pasti marah. Namun kalian hanya menuntut imam di altar untuk baik. Tetapi kalian imam-imam rajani, imam umum ini, kalau datang misa setelah bacaan tidak menjadi masalah, aman saja. Menjawab telepon, ada yang bermain HP, aman saja. Kalian suka mengeluh, melapor imam, tapi kalian imam rajani, imam umum, kalian kadang tidak mengikuti misa dengan baik. Kalian telat, tidak bisa dilapor. Ini sungguh luar biasa. Saya imam, jadi saya harus mulai misa pada waktunya dan selesaikan pada waktunya. Ada orang yang suka protes kalau imam yang di altar telat. Mereka akan bercerita atau gosip di kalangan umat, atau bahkan bisa lapor ke uskup. Lalu kalau kalian telat, imam di altar akan lapor siapa? Tentu dia akan lapor ke Yesus, dan Yesus akan mengambil keputusan. Ada juga yang datang terlambat waktu misa, tetapi pulangnya juga cepat sebelum misa selesai, tidak menerima berkat penutup. Ingat, siapa yang keluar duluan sebelum misa selesai waktu Kamis Putih, waktu perjamuan terakhir? Yudas Iskariot. Jadi yang pulang cepat sebelum misa selesai, mereka adalah anak cucu dari Yudas Iskariot, karena Yudas tidak menyelesaikan misa. Mereka keluar dan akhirnya juga mengkhianati Yesus seperti Yudas. Jadi jangan cepat pulang, jangan cepat tinggalkan gereja. Terima berkat dan pengutusan dulu, baru tinggalkan gereja. Ingat, misa kita jadi komplit kalau kita merayakan secara lengkap dengan menghabiskan 2 bagian, 2 langkah. Altar kita ada di dalam gereja dan juga di luar gereja, di mana saja kita berada. Dan jangan lupa, Anda dan saya adalah imam yang merayakan atau memimpin perayaan Ekaristi atau misa. Karena itu, rayakanlah, pimpin Ekaristi itu dengan baik. Selamat merayakan Hari Kamis Putih. Tuhan